Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam, ya, kenampakan alam. Baik. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada gambar gunung, ya, gambar gunung. Ini gambar laut, ya, gunung, laut. Kemudian ada gambar sungai. Oke, bagus. Dan terakhir ada gambar danau. Nah, gunung, laut, sungai, dan juga danau ini merupakan kenampakan alam, ya, atau biasa disebut dengan bentang alam. Oke. Selanjutnya, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Oke. Kenampakan alam dan pemanfaatannya itu terbagi dua. Ingat ya, terbagi dua. Pertama, ada kenampakan alam daratan. Satu, daratan. Ingat ya, kenampakan alam daratan. Yang kedua, kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan. Jadi yang pertama daratan, yang kedua perairan. Ya, tadi kenampakan terbagi dua. Ada yang daratan, ada yang perairan. Ingat tuh, bisa diulangi lagi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Nah, kita bahas yang kenampakan alam yang daratan terlebih dahulu ya. Yang ini, yang daratan dulu nih. Kita akan bahas yang ini. Kalau nanti perairan, nanti di selanjutnya ya. Pertama kita akan bahas yang kenampakan alam daratan. Oke. Kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Ingat ya, berarti dia daratan ya. Kenampakan berarti sesuatu yang nampak di permukaan bumi ya berupa daratan. Ingat. Oke. Kemudian kenampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Nah, tadi Ustadz sudah beritahu atau Ustadz katakan bahwasanya kenampakan alam bisa juga disebut dengan bentang alam ya. Kalau ada pertanyaan kenampakan alam disebut juga dengan titik-titik-titik, berarti jawabannya kenampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Jadi nama lain dari kenampakan alam adalah bentang alam. Bagus. Oke. Nah, kenampakan alam daratan itu terbagi lagi gitu. Apa saja bagian-bagiannya? Pertama, ada gunung dan pegunungan. Ini satu rangkaian ya, atau satu kesatuan, gunung dan pegunungan, bagian dari kenampakan alam daratan. Oke. Nah, ini gambarnya. Pasti kamu sudah tahu gunung itu seperti ini, Ustadz. Oh iya, pasti kamu tahu, rata-rata semua pasti tahu kamu tuh gunung tuh seperti ini. Tapi apa sih sebenarnya gunung itu? Gitu. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Jadi kalau namanya menjulang ya, namanya menjulang pasti ke atas gitu ya. Namanya menjulang pasti ke atas ya. Tidak ada yang menjulang ke bawah, tidak ada ya, pasti ke atas. Nah, permukaan bumi nih, permukaan bumi kan ya, permukaan bumi berupa tanah ya kan, tanah kan, permukaan bumi kan tanah kan ya, tapi dia menjulang tinggi ke atas nih, seperti ini, menjulang tinggi ya, disebut dengan gunung. Oke. Memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, 1000 meter di atas permukaan laut nih, dia tingginya berarti lebih dari 1000 meter, itu disebut dengan gunung. Oke. Nah, kalau ini banyak nih, ada gunung berapi, ada gunung Slamet, ada gunung Sumbing, ada gunung Kembang, gunung Sindoro, Prau, Merbabu, dan Telomoyo. Nih banyak gunungnya. Kalau ini disebut dengan pegunungan. Tuh bedanya, kalau gunung ini satu, kalau pegunungan dia banyak gitu. Makanya disebut dengan pegunungan, artinya gunungnya banyak gitu ya. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok. Lihat, ini berkelompok kan? Banyak nih, gunung Sumbing, Kembang, Sindoro, Prau nih kelompok nih. Ya.
dan berjajar, kan berjajar, dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Ini wilayah yang luas. Ya, kalau kita lihat di foto ini kecil banget gitu, kayak dekat gitu ya. Tapi setelah kamu ke sana, di sana luas. Ya, tidak seperti yang kita lihat di sini. Ini kan kayak dekat nih ya. Ya, dekat. Tapi kalau di sana, wah, di sana luas sekali. Oke. Nah, gunung terbagi dua. Ada gunung aktif, ada gunung tidak aktif. Gunung aktif disebut juga dengan gunung vulkanik. Artinya, dia bisa memuntahkan material-material yang ada di perut muka bumi. Ya, seperti ini. Lahar, ya panas nih. Ya, hati-hati. Dan jangan dekat-dekat dengan gunung yang masih aktif. Karena tidak tahu kapan kita bisa atau kapan saja dia bisa meletus gitu ya. Kamu pasti menyebutnya gunung meletus. Nah, kalau di bahasa IPS itu disebut dengan gunung vulkanik ya, artinya gunung yang masih aktif gitu kan ya. Ini kan gunung terbagi menjadi aktif dan tidak aktif seperti itu. Nah, kalau yang gunung tidak aktif berarti dia gunung yang tidak mengeluarkan material-material seperti lahar, lava dan sebagainya. Tapi di sini bahkan di sini juga banyak orang yang suka mendaki gunung, gitu ya. Banyak orang yang suka mendaki gunung karena memang pemandangannya yang sangat bagus. Yang ini gunung mana nih? Ini gunung Pangrango yang ada di Jawa Barat. Kalau ini gunung apa nih? Ya, kalau kamu tahu ini adalah gunung Anak Krakatau ya, yang suka meletus nih ya. Karena dulu yang ibunya Gunung Krakataunya dulu meletus pada zaman dahulu dan sudah abunya ini sampai ke Amerika ya. Ada abunya ini, saking dahsyatnya Gunung Krakatau itu meletusnya ya. Oke. Manfaat gunung bagi manusia. Pertama, tempat penyimpanan air. Nah, kalau di gunung itu kan banyak pohon. Nah, pohon dia berfungsi sebagai menyimpan air ya. Makanya jangan sampai kita menebang pohon sembarangan gitu, karena bisa berdampak sendiri terhadap manusia ya. Kalau misalnya tidak ada pohon, tidak ada yang menyerap air, maka ketika hujan turun, terjadilah tanah longsor nanti ya, karena tidak ada yang mampu yang menyimpan air. Apa yang menyimpan air itu pohon gitu. Makanya jangan sembarangan menebang pohon atau misalnya membakar hutan misalnya ya, tidak boleh ya, karena bisa menyebabkan banjir dan juga longsor seperti itu. Sarana rekreasi alam nih, ini banyak nih pendaki-pendaki nih dia mendaki gunung hanya sebagai sarana rekreasi alam ya, karena pemandangannya juga di gunung indah sekali. Kemudian menghasilkan barang tambang seperti belerang. Ini belerang nih ya, belerang ini gunanya buat apa Ustaz? Ya, belerang bisa juga digunakan untuk sabun ya, sabun mandi misalnya, tapi tidak berbentuk seperti ini, tetapi diproses terlebih dahulu sehingga dicampur dalam sabun. Nah, ini belerang juga bisa mengobati kulit yang gatal-gatal tuh ya, bisa tuh. Kalau misalnya sabun yang mengandung sulfur atau belerang ini itu bisa digunakan untuk mandi ya, untuk kulit gatal itu bisa seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang gunung dan pegunungan. Sekarang kita belajar tentang bukit dan perbukitan. Hampir-hampir mirip ya, bukit dan perbukitan juga gunung dan pegunungan. Oke. Bukit adalah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Oke. Sama ya, kalau misalnya tadi gunung, permukaan bumi yang menjulang tinggi gitu. Kalau misalnya bukit, bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi gitu ya. Kalau yang tadi gunung menjulang gitu ya, kalau ini permukaan yang lebih tinggi. Nah, itu aja bedanya. Kemudian kalau bukit memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter
Kalau misalnya tadi gunung lebih dari 1000 meter, artinya lebih tinggi ya. Oke, seperti itu. Nah, ini gambar bukit nih. Kalau bukit itu satu, sama kayak gunung juga satu. Kalau perbukitan berarti banyak seperti ini. Lihat banyak gambarnya, banyak bukit-bukit sama kayak tadi. Gunungnya banyak ya, ada Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Kembang, ya, Gunung Merapi dan sebagainya. Nah, itu tapi berjajar gitu. Sama perbukitan adalah rangkaian bukit yang berkelompok juga nih. Banyak kan berkelompok dan juga berjajar. Tuh, sama nih berjajar semua di sini. Nah, di suatu wilayah yang luas seperti itu. Ini disebut dengan perbukitan. Kalau bukit cuma satu ya. Kalau perbukitan ini banyak seperti itu. Oke. Manfaat bukit bagi manusia apa saja Ustadz? Yang pertama adalah sarana olahraga para layang. Nih, gambarnya nih seperti itu. Nih, olahraga para layang seperti ini. Oke. Kemudian tempat untuk bertani seperti ini ya, bisa atau biasa bercocok tanam seperti sayur-sayuran ya, biasa di bukit ini, atau buah-buahan juga banyak biasanya. Oke. Penambangan batu kapur dan juga sebagai objek wisata karena pemandangannya yang indah, dan terakhir sebagai daerah resapan air. Itulah manfaat bukit bagi manusia seperti itu ya. Sudah selesai, itu saja ya yang mungkin dapat Ustadz sampaikan. Sebelum Ustadz tutup, tolong nanti tuliskan 5 nama gunung yang ada di Indonesia ya. Misalnya gunung yang terkenal saja, misalnya gunung yang paling tinggi di Indonesia itu gunung apa, gunung yang misalnya bagus pemandangannya gunung apa. Intinya gunung yang terkenal ataupun gunung yang misalnya orang banyak mendakinya gitu ya. Mungkin itu saja, atau mungkin kamu bisa cari lagi, bebas. Misalnya Ustadz, saya nggak nemu seperti itu, saya taunya gunung yang ini ya, boleh, nggak apa-apa, asalkan 5 nama gunung dan juga tempatnya ya. Misalnya ini kan nih, misalnya Gunung Pangrango, misalnya Gunung Pangrango di Jawa Barat seperti itu. Oke, itu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.